sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum meng-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Buaya Rizka dikabarkan mati, Mbak Ilo. Terlihat di channelnya Pak Ambo. Mbak Ilo, yang Mbak Ilo lihat gimana perkembangan terbaru saat ini? Ya, inilah yang kita membuat jadi sedih ya. Saat ini Pak Ambo saya lihat telah menggeret buaya, yaitu dari areal sungai ya. Apakah itu Sungai Kuntung? Yang terlihat buaya itu mati terkapar. Apakah itu buaya Rizka? Mungkin bisa juga jadi ataupun tidak ya. Tapi kita di sini sangat prihatin sekali melihat kondisi buaya yang telentang tak berdaya tersebut. Sungguh malang nasibnya seandainya buaya Rizka tersebut, yang begitu namanya sudah terkenal di seluruh dunia, kita bilang ya. Hanya apakah itu benar atau tidak, ini masih kita cari tahu berita yang kebenarannya seperti itu. Oke, menurut Mbak Hilo, kondisi terbaru buaya Rizka apakah sudah dikembalikan seperti harapan yang sudah dijanjikan sama pihak terkait, Mbak Hilo? Ataukah memang masih seperti yang lalu-lalu, tidak ada kejelasan? Tidak ada kejelasan sama sekali apakah buaya Rizka ini. Tapi inilah yang kita herankan ya, kandang baru sudah disiapkan, namun kenapa toh buaya Rizka juga tidak dikembalikan di tempat yang katanya di Pantai Laut Indah ya, yang sudah disiapkan menghabiskan dana ratusan juta, kita bilang ya. Kenapa nggak dikembalikan? Nah, ini yang kita heran. Kalau dari pandangan Mbak Hilo, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa buaya Rizka sampai dengan detik ini belum dibawa ke Pantai Indah tadi, Mbak? Ya, ada yang bilang katanya warga tidak menyetujui, takut menelan korban. Sebenarnya gini ya, warga setempat ini kalau saya bilang termasuk bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Toh sebenarnya ya, mereka ini bisa menghasilkan peluang sebenarnya, bisa membuat di situ ya, menambah rezeki, kita bilang ya. Tapi mereka ini tidak berpikir demikian begitu. Kalau dibilang buaya Rizka ini menelan korban, ini mereka ini sudah salah, sudah keblinger ya. Mereka ini tahu buaya Rizka bagaimana baiknya, bagaimana yang kita bilang, memang sih kita bilang buaya ini binatang buas, tapi tidak semua itu buas. Nah, ini yang kita salutkan. Kayak manusia aja Belo, ada yang begal. Iya, ya kan? seperti itu. Berarti tidak semua manusia jadi begal. Iya. Tidak manusia semua buruk atau jahat gitu. Jauh manusia banyak yang baik daripada yang seperti itu, Tante. Jadi Mbak Hilo di sini harapannya apa, Mbak? Untuk pejabat terkait ataupun pesan Mbak Hilo untuk Pak Ambo sendiri? Ya, tapi kalau saya dengar dari kabar berita, sempat juga Pak Ambo katanya membawa kuasa hukum, katanya buaya Rizka ini akan dikembalikan ke habitatnya. Karena nanti kalau takut mati ya, siapa yang bertanggung jawab? Mereka ini akan bisa dituntut, katanya seperti itu. Iya. Nah, jadi yang saya lihat Mbak Hilo, ini kan diupload sama Pak Ambo ini 3 hari yang lalu terkait penemuan buaya mati ya. Iya. Di sini Pak Ambo ternyata dikejutkan seekor buaya mati yang dibuang atau terapung di sungai, Mbak. Berarti di sini bukan buaya Rizka, Mbak. Iya. Nah, di postingan terbaru Pak Ambo mengatakan dia merasakan teriakan buaya Rizka. Yang Mbak Hilo lihat atau terawang, teriakan bagaimana sih yang dimaksud sama Pak Ambo itu, Mbak Hilo? Katanya buaya Rizka teriak ini, Mbak. Ya, begitulah. Pak Ambo ini kan sudah memiliki ikatan batin ya. Seandainya bagaimana dia papi dengan anaknya begitu ya. Jadi kalau saya lihat si buaya Rizka itu, saya lihat sedih, menangis begitu ya. Tidak pernah ketemu lagi, jarang sama sekali ya. Itulah yang saya rasakan. Iya. Nah, adanya kerinduan. Jadi sehingga menimbulkanlah atau sosok entah mungkin itu buaya lain, menunjukkan bahwasanya beginilah seandainya buaya Rizka, tidak ada artinya lagi ya seperti buaya yang dibawa oleh Pak Ambo.
ketika Ya. sudah tidak ada nyawanya lagi. Itu yang kita khawatirkan seperti Tapi itu. soal firasat tadi, apakah memang betulan Buaya Rizka Belo yang seperti memberi isyarat, bisikan itu kepada Pak Ambo? Ya, itu bisa jadi. Karena saat ini Buaya Rizka ya, sama sekali kita tidak tahu ya kabarnya makan atau tidak ya. Karena begini ya, Pak Ambo sendiri pun bagaimana ya, sudah jarang sekali lah untuk melihat Buaya Rizka ini. Kita bilang kan sudah masa bodoh lah gitu ya, mau Karena diambil. mungkin terhalang jarak dan waktu. Iya, Pak. itu pun satu. Kalau harapannya Pak Ambo pasti pengen ketemu. Iya, benar. Bahkan kalau bisa sama seperti dulu, sering dia bersama, sering datengin sama Pak Ambo. Tapi apalah daya, mereka dipisahkan, Mbah. Iya. Ya. Bahilo, yang Bahilo lihat sendiri, ini kan banyak YouTuber-YouTuber yang kemarin itu coba mendukung, coba memberikan suara. Ternyata apa? Ternyata mereka cuma hanya mencari viral, tapi tidak mau berjuang menyuarakan kebebasan Buaya Rizka. Iya. Banyak yang Bahilo yang Banyak bisa, sekali. Yang pasti lo Bahilo. Iya, bahkan saya sempat juga ya yaitu termasuk orang dekat juga dari Pak Ambo, bahwasanya saya sempat juga katanya di situ menghalang-halangi ataupun kita bilang untuk seolah-olah saya tidak mendukung katanya di situ. Di situ saya marah besar itu. Di titik mananya, di part mananya Bahilo yang dikatakan Bahilo bukan pendukung Buaya Rizkanya mungkin? Ya, saya sempat dibilang katanya mengambil videonya ya. Padahal saya sama sekali tidak. Di situ saya membuat video-video sendiri, bahkan di situ saya menyuarakan tentang Buaya Rizka agar Buaya Rizka ini kembali. Namun salah di hadapannya. Langsung saja saya vonis, jangan-jangan kamu adalah biang keroknya dari provokator Buaya Rizka ini agar Buaya Rizka ini tidak kembali. Nah, di situ saya sempat berdebat oleh mereka. Iya. Nah, itu saking saya termasuk bagaimana Pak Ambo menyayangi Buaya Rizka, begitulah saya terhadap Buaya Rizka ini. Oke. Seperti itu. Bahilo, di Sungai Guntung ya, kalau salah di Kalimantan sana. Menurut Bahilo masih ada nggak sih buaya-buaya yang mungkin berkeliaran, ya hidup liar di sana dengan ukuran mungkin hampir menyerupai Buaya Rizka? Ya, ada banyak sekali di situ. Banyak ya? Banyak, masih banyak. Karena di situ kita bilang kan ya masih banyak rawa-rawa ya yang tempat memang markasnya buaya begitu. Namun setelah tidak ada Buaya Rizka ini, ya, sehingga buaya ini bebas lalu lalang di area Sungai Bontang tersebut. Nah, tapi ketika ada Buaya Rizka, mereka ini pada kabur, lesep entah kemana. Nah, itulah Buaya Rizka ini sebenarnya termasuk menjaga ya. Tapi itulah gara-gara satu buaya ompong yang jelas terbukti bersalah, akhirnya Buaya Rizka pun ikut terlibat. Oke, jadi kambing hitam ya, dikambing hitamkan. Oke, jadi kalau Buaya Rizka ini ya yang terbaru juga dari Pak Ambo, ini mungkin Pak Ambonya terngiang-ngiang ya Mbah ya? Iya. Bahwasanya Buaya Rizka ini datang di depan rumah Pak Ambo. Menurut Pak Mbah Ilo sendiri, apa sih makna bahwasanya ada gambaran Buaya Rizka itu datang ke depan rumahnya Pak Ambo? Ya, mungkin ini semua berkat doa netizen juga ya. Kita tidak tahu. Ya mungkin kedepannya akhirnya mungkin bisa jadi Buaya Rizka itu kembali ke Sungai Guntung ya. Karena begini, kalau saya pikir-pikir ya, karena lama-lama dia di sana ya, yang saya khawatir tidak terurus gitu ya. Karena dia buayanya kita bilang kan tidak sembarangan orang yang bisa memberi makan Buaya Rizka tersebut begitu, terkecuali Pak Ambo. Nah itu. Oke.